Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dari kelas 2A1 Program Studi Sastra Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab rendahnya minat baca pada anak. Yang pertama, salah satu hal yang kita ketahui bersama bahwasannya sebagian pelajar atau siswa saat ini mulai terpengaruh pergaulan bebas, sehingga satu sama lain mulai saling meniru dan tak sedikit pergaulan bebas tersebut mengarah ke arah negatif. Alhasil, sebagian generasi muda bangsa mulai mengalami disorientasi tujuan. Yang kedua, B, bisa menjadi penyebab dari berkurangnya minat baca dari sebagian siswa atau pelajar adalah keberadaan game, baik di PC, PS, Nintendo, dan di Android membuat anak menjadi maniak game. Dan malah sehingga aktivitas membuka buku jarang dilakukan. C, keberadaan sumber belajar yang masih minim, seperti perpustakaan, taman baca, dan lain-lain, membuat siswa sulit untuk mengembangkan minatnya untuk membaca. Karena itu, untuk membaca sejatinya butuh sumber atau media. Oleh karena itu, keberadaan sarana membaca seperti perpustakaan maupun taman baca yang memadai bisa memicu munculnya semangat pembaca dalam diri siswa. D. Faktor selanjutnya yang memungkinkan menjadi penyebab motivasi membaca pelajar tidak meningkat, yakni guru maupun orang tua kurang memotivasi siswanya untuk rajin membaca. Motivasi yang dimaksud di sini itu bukan hanya sebatas motivasi dalam bentuk retorika lisan, melainkan motivasi dengan memperlihatkan contoh nyata. Maksudnya ialah agar siswa menjadi pribadi rajin membaca, maka guru maupun orang tua terlebih dahulu memperlihatkan kebiasaan untuk selalu membaca. Dengan begitu, kebiasaan para guru maupun orang tua bisa dicontoh oleh anak didiknya. Selanjutnya, hal yang bisa menjadi faktor penyebab minat baca pelajar menjadi berkurang adalah banyaknya tayangan-tayangan di televisi yang membuat anak menjadi lebih betah untuk menonton TV. Tayangan yang disiarkan di televisi sebagian kurang mendidik. Alhasil perilaku anak menjadi terpengaruh. Belum lagi kehadiran YouTube yang membuat pelajar atau siswa dengan leluasa bisa menonton tayangan yang dia sukai. Kalau sudah seperti ini, maka otomatis porsi waktu untuk belajar dan membaca semakin terkikis, tergantikan oleh kehadiran teknologi informasi. Terakhir, F, sosial media memegang peranan yang besar dalam mempengaruhi minat belajar dan baca siswa. Keberadaan Facebook, Twitter, BBM, WA, sedikit banyaknya telah menyita waktu siswa atau pelajar dalam mengaksesnya. Alhasil, waktu yang sebenarnya harus digunakan belajar dan membaca malah habis digunakan untuk mengakses sosial media. Keberadaan sosial media ibaratkan candu yang membuat siswa atau pelajar selalu ingin mengaksesnya. Sebagian pelajar menjadi lebih antusias dengan penggunaan sosial media ketimbang membaca dan belajar. Hal tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan dan perlu antisipasi yang tepat agar motivasi dan minat baca anak bisa kembali tumbuh. Oke, jika dahulu untuk memperoleh informasi, baik dalam mengerjakan tugas, seseorang siswa harus membaca buku atau minimal ke perpustakaan untuk mendapatkan informasi. Saat ini dengan keberadaan teknologi informasi seperti mesin pencari, Google, Yahoo, Baidu, UC Browser, membuat siswa atau pelajar dengan mudahnya menemukan informasi yang dia cari. Kondisi yang serba instan tersebut bisa membangun pola pikir atau mindset dalam diri siswa untuk mengandalkan keberadaan mesin pencari informasi tersebut seperti Google, Yahoo, dan lainnya. Sehingga membuat minat untuk belajar menjadi menurun. Apalagi dalam menghadapi ujian, siswa bisa saja membawa smartphone atau HP ke dalam ruangan untuk selanjutnya digunakan untuk mencari jawaban dari soal-soal yang ada. Kondisi yang demikian itulah yang bisa saja membuat siswa berpikir untuk tidak perlu susah-susah belajar, toh semua informasi dengan mudah bisa didapatkan melalui internet. Terima kasih.
Itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.